Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah untuk mau berhadir ke majelis ilmu, yaitu pesantren Dikran Kasiran. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di sini dibukakan oleh Allah selalu hati kita untuk senantiasa berzikir sebagaimana nama pesantren ini, Dikran Kasiran, ya, banyak berzikir. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, juga keluarga beliau, tidak lupa pula ulama-ulama baik mutakaddimin dan mutakhirin yang muktabar keduanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada dimintakan oleh Ustazah Hanum untuk kita membahas tentang iddah. Ya, iddah, karena kebanyakan perempuan itu ketika meninggal suaminya atau ketika dia sudah ditalak itu tidak menjalankan iddah sesuai dengan hukum syariat agama Islam yang sebenarnya. Padahal iddah itu merupakan ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, bukan karena untuk menghormati suaminya, kan? Karena suami kan sudah meninggal, ya kan? Kalaupun bercerai kan kadang gara-gara bertengkar, bagaimana ada rasa hormat lagi, ya? Namun kita mematuhi iddah itu berdasarkan karena taat kepada Allah dan untuk mengosongkan rahim. Itu tujuan daripada iddah tersebut. Maka iddah ini kan bisa jadi karena bercerai, bisa jadi iddah itu karena meninggal suami. Maka kalau orang bercerai, kita ketahui dalam Al-Quran itu 3 kali suci iddahnya itu. Baru dia bisa kalau menikah lagi, kan seperti itu. Jadi semasa beriddah itu dia menahan diri, diri tidak boleh keluar daripada rumah kecuali hajat. Ini kan kita baca dalam kitab nanti. Begitu juga suami yang meninggal, maka dia juga beriddah, ini lebih lama lagi, 4 bulan 10 hari dalam Al-Quran. Maka sebelumnya kita baca dulu ayat tentang nikah. Coba baca Dewi dalam itulah surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi tentang sihir. Kenapa? Kenapa ujung-ujungnya suami istri banyak bercerai? Ini bukan tidak ada sebab, ibu-ibu. Ada sebabnya. Kenapa bisa bercerai? Nikah itu adalah ibadah yang paling besar. Siapa yang menikah sama dengan menyempurnakan agama setengah, ya, menyempurnakan setengah agamanya. Maka orang yang menikah itu ibadahnya, nilai ibadah itu besar. Kalau dia sholat sebelum menikah itu dengan menikah itu beda kualitas sholatnya. Maka dikarenakan ibadah sholat itu ibadah yang besar, pahalanya juga besar, ujiannya juga besar. Itu menikah, Bu, pahalanya besar, ujiannya besar, sama seperti sabar. Sabar itu berat, kenapa? Pahalanya itu besar, berat ya bersabar, ya. Begitulah menikah. Menikah itu kan besar pahalanya. Ujian menikah itu besar. Tidak sedikit suami istri yang sudah membina rumah tangga bertahun-tahun, sudah beranak-anak, kadang sudah bercucu, berpisah ujung-ujungnya. Ini sekalipun kita memahami ini takdir kudrah iradah Allah, tapi kita kan tahu ada sebab musababnya. Maka dari ini bisa kita baca firman Al-Quran supaya kita bisa memahami salah satu penyebab daripada perceraian itu, sehingga kita bisa memahami, oh ini godaan setan, sehingga kita bisa berusaha bertahan. Bertahan karena apa? Karena ingin melawan setan, godaan setan tersebut, untuk mempertahankan keimanan kita, untuk mempertahankan kesabaran kita. Oke, ini ada murid saya coba baca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masuk kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi di sini bisa kita pahami, ya, kisah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kan dituduh dia pertama sihir begitu. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman kan ada diturunkan dua malaikat. Malaikat ini asalnya dia ini kan apa namanya itu dia timbul sifat apa namanya itu, kenapa manusia melakukan tidak bisa taat begitu, maka karena manusia kan mempunyai nafsu. Kenapa manusia sering melanggar perintah Allah, maka ketika dia diturunkan nafsu ternyata juga tidak bisa mengontrol, maka ketika itu mereka diturunkan. Kemudian disinilah awal mula sihir. Jadi sihir tadi diterangkan tidak ada manfaatnya kecuali memudaratkan, karena sihir itu bersumber daripada yang mengajarkan itu setan, malaikat ya, kemudian dipelajari oleh manusia yang sudah digoda oleh setan. Jadi tidak ada tujuan sihir ini. Sihir ini kan orang yang bersihir ini biasa sudah berteman dengan setan. Setan lah yang apa namanya itu mengajari sihir jadinya. Mengajari sihir. Asal mulanya siapa? Dari malaikat yang dua ini. Belajarlah orang kepada dia, kemudian berterus-terusanlah, kemudian disebarluaskanlah oleh setan. Jadi setan tadi kerjanya tidak lain, mayufarriqu baina zauji. Kerja utama setan itu memisahkan suami istri, Bu. Berarti kita pahami kalau banyak godaan kita itu, banyak setan di rumah kita ini, belum bisa lagi kita taklukkan. Ya, kadang bertengkar aja kita dengan suami istri, bagus-bagus barusan sedang udah ada aja percekcokan.
Ini kalau kita pahami ini, itu ada setan. Bisa jadi itu ada sihir ya. Karena tidak ada kerja setan tadi kecuali memisahkan, berarti ada setan di situ. Maka bagaimana kita memberantas setan itu? Ini maka larilah kita kepada ibadah, zikran, kasiran, banyak berzikir. Insya Allah setannya akan pergi. Salah satu mengusir sihir, baca banyak Al-Quran ya kan, banyak berzikir supaya rumah tangga kita itu ada pun setan itu cepat dia lari, cepat juga kita sadar ya kan. Coba kita ucap astagfirullah, teringat kita berzikir, kita cepat lari setan. Kalau tidak ya lama-lama setan betah dia di rumah. Tambah dikomporinya, apalagi banyak kompor, datang sini kompori sini, meledaklah rumah tangga tadi, ujung-ujungnya berpisah. Karena setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Kadang manusia sudah jadi setan, kesetanan. Ya, kan ada manusia begitu. Kamu tinggalkanlah saja dia, untuk apamu lagi dia, cari yang lebih ini. Kamu sudah hebat, cari lebih begini. Timbul sifat angkuh juga pada diri kita. Aku lapih kemangan, aku ya kan. Timbul itu. Terus nanti pada setan itu. Kamu nggak ada kamu saja wanita di muka bumi ini. 1000 wanita dapat saya, kata suaminya juga. Timbul sifat angkuh ini dari setan semua itu. Kalau kita pahami, berarti kalau saya turutkanlah hawa nafsu saya ini, emosi saya ini, berarti saya berteman sama setan. Ya kan? Akhirnya ujungnya apa? Kalau sudah berpisah, terus lagi digoda setan, ya kan? Janganlah kamu beriddah, bergayalah kamu. Tebal gaya banyak itu ya. Kalau waktu dia ada suami nggak pandai dia bergaya. Begitu sudah dicerbai sama suami, kuteknya bisa digelap, dipetalam. Aku benar ya, aku kuliah bangku, papa, linang kari. Bisa kira digerak kutek nina. Ya Allah rasulinku. Orang kebalik. Rupanya begitu. Setan tadi juga itu, nggak usah kamu beriddah. Cari terus penggantinya. Setan itu tidak beriddah lagi. Padahal iddah ini hukum daripada Allah. Coba baca ayat tentang iddah. Wanita yang apa ya? Berhaid ya, kuruk tadi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ini bisa kita tafsirkan ayatnya, bahwasanya perempuan ketika sudah ditalak oleh suaminya, maka dia wajib beriddah menahan diri selama 3 kali quru, 3 kali suci, tidak boleh dia keluar rumah. Ini nanti kita tuan iddah di sini. Dan suami juga berhak dia rujuk kembali. Ini berhak suami itu merujuk kembali, karena talaknya kalau masih talak 1, masih belum talak baik, talak rajai, bisa suami lagi kembali. Nggak boleh kita tolak, ini perempuan.
atau nggak boleh, nggak diterima sama keluarganya lagi, nggak boleh selama belum lagi selesai iddah, ya kan. Si suami ingin kembali, baik itu secara isyarat dia ataupun secara syar'i, terang saya ingin kembali, baik arah kita, wajib diterima si istri karena ada hak laki-laki di situ. Kemudian perempuan juga ada hak, artinya ketika perempuan ini masih di dalam iddah, nafkahnya wajib ditanggung suami, makanya dia tidak boleh kemana-mana. Ya kan, ini kadang kan suami tidak ada, kalau sudah dicerainya tidak ada dikasihnya nafkah, akhirnya nggak ada beras di rumah, terpaksa lah istri tadi keluar, keluar mencari beras, nggak ada peninggalannya, harta apa pun nggak dia tinggalkan. Maka ini kita kaji nanti hukumnya, apakah boleh si istri ini tadi keluar mencari nafkah untuk kebutuhan makannya. Kalau nggak orang makan mati kan, secara syariat. Tapi kalau ada harta memang ditinggalkan suami, mas sampai suruh ceracu, suruh ditarik lagi, ya ada tanggungan nafkah, nggak ada ditinggalkannya nafkah sama aku keluar aku terus ini. Pakainya lah sedonya, bulu mata palsunya, jadi tidak boleh. Kalau memang sudah ada harta ditinggalkan, sekalipun tidak dikasih nafkah ini suami tadi, dia wajib menahan diri di rumah itu selama 3 kali puruk. Itu si suami tadi ada haknya untuk kembali sebelum selesai iddah. Kalau sudah selesai iddah, nikah baru kan begitu, nikah lagi tanpa harus buta Cina karena masih talak raj'i. Iya, begitu ketentuan hukum dalam Al-Quran. Jadi beriddah ini wajib, satu untuk mengosongkan rahim, satu memang karena perintah Allah berdasarkan firman Al-Quran. Ayat berapa yang tadi? Al-Baqarah 228. Kemudian kita baca lagi iddah perempuan yang meninggal suami. Ini juga banyak nih yang melanggar nih. Kadang sudahnya saya tua, lalu semua aku bengong, tetua lu mendapat hafin bilangnya, ya kan. Sunyi berasa, bertandanglah di tempat cucunya, ya kan, bertandanglah dia kemana-mana. Ini tidak boleh dalam hukum. Wajib juga beriddah, bukan menghormati suami yang sudah meninggal dahulu. Ini hukum perintah Allah. Coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi satu lagi buka ayat tadi, talak ayat berapa? Jadi itu ketentuan iddah bagi perempuan yang meninggal suaminya, 4 bulan 10 hari dia beriddah. Untuk mengosongkan rahim, apakah ada kan betul ditinggalkan rahim oleh istri atau suaminya tadi? Kalau memang dia hamil, maka iddahnya itu adalah iddah hamil, ya, sampai melahirkan kalau dia perempuan yang berhaid. Kalau orang dia tadi juga selesai dulu 9 bulan itu tidak boleh dia menikah. Sampailah keluar anaknya baru dia menikah. Supaya jangan bercampur lah benih rahimnya tadi dengan benih yang lain. Itu dikosongkan dulu. Ya, kalau iddah orang hamil sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Jadi itu ketentuan hukum, bahwasanya beriddah itu adalah ketentuan hukum daripada Allah. Kalau dia seorang wanita yang meninggal suami, iddahnya itu 4 bulan 10 hari dia beriddah. Tidak boleh dia menikah. Kalau ada orang datang merisik,
Ininya masih janda muda ya kan. Kadang sebelum janda memang sudah diintai-intai orang dia ini. Datang orang terus. Tidak boleh dia menikah. Menerima lamarannya pun jangan dulu, kasih aja aba-aba dulu. Aba-aba selesai iddah menikah. Seperti itu. Jangan dilarang perempuan yang sudah meninggal itu menikah lagi, jangan. Hukum Islam tidak seperti itu. Para sahabat-sahabat semua menikah dia ketika meninggal suaminya. Jangan kita itu jadi bahan omongan kita. Sekolah itulah sudah 4 kali lah semua suaminya meninggal, jadi ngapa dia nikah? Dia jangan kita hukum itu pahala dia menikah. Karena tujuan juga ibadah ya kan. Ibadah. Tak boleh kita itu. Sudah ketentuan Allah takdir kepada dia. Ketika dia menikah itu bagus, terjaga agamanya. Ini banyak ini anak tidak boleh menikah lagi orang tuanya. Jangan lagi Pak udah tua-tua, jangan malu kami. Jangan lagi menikah, udah kami udah bercucu malu kami. Jangan janda ketemu udah pertemukan, bagus. Ya. Kenapa? Karena apalagi laki-laki ini secara psikolog, laki-laki itu sampai pun akhir hidupnya ada nafsunya. Bagaimana itu mengatasinya kalau dia tidak ada istri? Kalau daripada dia berbuat zina, ya kan? Hukum ini. Kalau ada keluarga atau apa kita yang sudah itu, carikanlah cepat jodohnya. Walaupun sudah tua-tua, ya. Itu hukum menjaga keimanan, ya. Kalau perempuan bagaimana? Kalau memang dia tidak ada lagi hajat, memang dia lebih fokus lagi beribadah sendirian, tidak masalah. Kemudian kalau perempuan yang sudah meninggal suaminya itu, dia itu tidak boleh dipaksa menikah lagi. Yang boleh dipaksa orang tua, itu serahkan kepada dia. Kalau anak gadis ya bisa, kamu menikah dengan sekolah ini, tidak bisa menolak nih kalau dia masih gadis. Kalau disuruh orang tua menikah sama ini, tidak bisa dia menolak. Tapi kalau status orang janda tidak boleh dipaksa dalam hukum. Tidak boleh dipaksa, serahkan kepada dia karena dia lebih berpengalaman bagaimana hidup yang telah dia jalani selama berkeluarga. Dan satu lagi surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi ini bisa kita ketahui bahwasanya iddah kalau orang hamil tadi sampai dia melahirkan, ini memang sudah ada semua di dalam ayat Al-Quran, bahkan ada diterangkan di dalam beberapa hadis tentang iddah itu. Jadi baiklah, baca kitab, sudah tutup Al-Quran, baca kitabnya tentang iddah. Kitab ya apa ini? Fathul Qarib. Fathul Qarib juzuk 2 itu ya. Kalau di i'anah, kalau tentang iddah ya, kalau di Fathul Qarib yang terjemah biasa dipakai ibu-ibu pengajian itu 173. Kalau di Fathul Qarib itu halaman 81. Kalau mau mentalaah kitab.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'taddati wa hiya lughatal ismu man i'tadda wa syar'an tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha bi aqra'in aw ashhurin aw wad'i hamlin wal mu'taddatu ala darbaini mutawaffan anha zawjuha وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل كله حتى ثانية توأمين مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا كموفي بنعام فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لبوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 من الأيام بليالها وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسب 30 يوما وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة وإن كانت حائلا وهي من ذوات أي صواب الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار وإن طلقت طاهرا لأن بقي من زمان طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة أو طلقت حائضا أو نفاساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة وما بقي من حيضها لا يحسب قرآن وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحد أصلا ولم تبلغ سن اليأس أو كانت متحيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر هلاليات إن انطبق طلاقها على أول شهر فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقرأ أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum iddah dan macam-macam perempuan yang diiddahkan. Kata iddah menurut bahasa adalah berbentuk isim masdar dari kata i'tada. Sedangkan menurut syarak, iddah ialah masa menunggu bagi perempuan yang tercerai untuk diketahui rahimnya bebas dengan beberapa suci atau beberapa bulan atau pula dengan melahirkan kandungan. Perempuan yang diiddah itu ada 2 macam, yaitu yang pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Yang kedua, perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya. Jika perempuan yang ditinggal mati suaminya berstatus merdeka dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah dengan melahirkan kandungannya secara keseluruhan, sehingga 2 yang kembar beserta kebolehan menisbahkan kandungan tersebut kepada mayit, meskipun hanya dengan kemiripan seperti anak yang tidak diakui statusnya lantaran sumpah li'an. Jika telah meninggal dunia si anak yang sudah beristri, belum beranak bagi sebayanya, dia meninggalkan istri yang hamil, maka iddahnya istri tersebut adalah beberapa bulan tidak iddah dengan melahirkan kandungan. Sedangkan bila istri tersebut kosong, tidak mengandung, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dihitung dari beberapa hari beserta malamnya. Beberapa bulan itu dihitung dengan penanggalan selama masih memungkinkan dan disempurnakan bulan yang kurang menjadi 30 hari. Adapun selain perempuan yang ditinggal mati suaminya, bila ia dalam keadaan hamil mengandung, maka iddahnya dengan melahirkan kandungan yang dinisbatkan kepada yang mempunyai iddah. Jika ia perempuan itu dalam keadaan kosong tidak mengandung dan tersebut
Perempuan yang mempunyai kebiasaan haid maka iddahnya adalah 3 kali masa sucian. Bila perempuan itu ditalak dalam keadaan suci dan pada waktu ditalak masih ada sisa masa sucinya, maka iddahnya sampai dengan memasuki haid yang ketiga kali. Atau tertalak dalam keadaan sedang haid atau nifas, maka iddahnya sampai memasuki haid yang keempat kali. Masa yang tersisa dari haidnya tidak dihitung suci. Jika perempuan yang iddah itu masih kecil atau sudah besar yang sama sekali belum pernah haid dan belum sampai pada tahun habis darahnya, atau perempuan itu membingungkan atau pula memang sudah habis darahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan menurut penanggalan bila memang tertalaknya dapat tertemu dengan permulaan bulan. Jika ia tertalak di pertengahan bulan, maka setelah bulannya ada 2 tanggal dan disempurnakanlah bulan yang kurang menjadi 30 hari dari bulan yang keempat. Sedang bila perempuan yang berada dalam masa iddah itu haid dalam beberapa bulan, maka wajib baginya menunggu iddah dengan beberapa masa sucian. Atau sesudah habis beberapa bulan, maka tidak wajib iddah dengan beberapa sucian. Coba terang. Ini ibu-ibu pasal tentang hukum-hukum iddah dan macam-macam iddah. Menurut bahasa, kata iddah menurut bahasa adalah berbentuk isim masdar. Ini kalimatnya iddatan itu berbentuk kalimat masdar. Masdar dari kata i'tadda. Sedangkan menurut syarak, iddah ialah masa menunggu bagi perempuan yang tercerai. Kalau pada syariat, iddah itu adalah menunggu perempuan yang tercerai untuk diketahui rahimnya bebas dengan beberapa suci atau beberapa bulan atau pula dengan melahirkan jungan. Kalau dia sedang hamil, maka iddahnya itu setelah melahirkan. Jadi tujuan daripada iddah itu adalah mengosongkan rahim. Dibuktikan dengan haid dia nanti 3 kali haid suci. Kalau hamil maka selesai hamilnya. Terus perempuan yang diiddah itu ada 2 macam. Perempuan yang diiddah itu ada 2 bagi. Yang pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya, suaminya meninggal, maka itu harus dia memiliki iddah, wajib hukumnya. Kalau yang kedua, perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya seperti cerai, itu pun memiliki iddah. Jika perempuan yang ditinggal mati suaminya berstatus merdeka dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah dengan melahirkan kandungannya secara keseluruhan. Kalau dia sedang hamil, maka dia itu kalau ditalak suaminya, iddahnya itu setelah melahirkan. Kalau dia udah melahirkan, maka boleh dia menikah. Karena itu setelah melahirkan iddahnya sudah selesai. Ya, begitu juga perempuan yang wafat suaminya, yang hamil juga selesai hamil dulu, melahirkan dulu, baru boleh dia menikah lagi. Terus sehingga 2 yang kembar beserta kebolehan menisbahkan kandungan tersebut kepada mayit, meskipun hanya dengan kemiripan seperti anak yang tidak diakui statusnya lantaran sumpah li'an. Jadi sumpah li'an ini apa? Misalnya suami sebelum dia meninggal ada dia meli'an istrinya, menuduh istrinya ini berzina misalnya. Dia bersumpah dia itu bukan anak saya dalam kandungan, tiba-tiba meninggal yang menuduh ini. Jadi status anak ini tadi walaupun tadi tidak jelas, tetapi dia tetap iddahnya tadi selesai melahirkan. Ya, sekalipun status dia anak tadi tidak diakui oleh suaminya tadi yang meninggal. Ya, paham ya? Jika telah meninggal dunia si anak yang sudah beristri, belum beranak bagi sebayanya, dia meninggalkan istri yang hamil, maka iddahnya istri tersebut adalah beberapa bulan tidak iddah dengan melahirkan kandungan. Itu gimana maksudnya? Kalau mata, kalimatnya, kalau mata sabi la yuladu li mislihi, jika telah meninggallah dunia si anak yang sudah beristri.
anak yang sudah beristri meninggal. Jika telah meninggal dunia si anak yang sudah beristri belum beranak bagi sebayanya, dia meninggalkan istri yang hamil, maka iddahnya istri tersebut adalah beberapa bulan tidak iddah dengan melahirkan kandungan. Lalu pandang video ini.